Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Setelah bergulir sekian lama perdebatan tentang kitab nasab sezaman atau sumber sezaman, maka ketika dipertanyakan dari mana teori itu, apa landasan kitabnya, Anda mengharuskan ada kitab sezaman, muncullah kitab ini. Ya, dalam perdebatan tadi malam itu saya bilang kalau seandainya kitab itu disebutkan di awal oleh Syed Qory, mungkin perdebatan itu 10 menit sudah selesai. Tetapi karena saya tunggu nggak dijawab-jawab itu, apa landasan teorinya? Karena Anda membatalkan nasab itu harus punya teori. Tidak boleh teorinya itu asumsi pribadi atau menerka-nerka sendiri, meramu-ramu sendiri, nggak boleh begitu ya. Akhirnya pucuk dicinta bulan pun tiba ya. Saya tunggu-tunggu apa sih dasarnya. Saya sudah banyak prediksi dasar-dasar dari kitab yang akan mereka bacakan, tapi Syed Qory malah membaca ini. Ini yang paling lemah justru. Di sini jelas pemotongan ya, kalimat di mana itu bertentangan dengan makna yang ingin disampaikan oleh redaksi ini secara utuh. Ya, kalau dalam munadhar itu disebut batrud dalil ya, al akhdu bi ba'dihi wa tarkul ba'di al akhar. Jadi kamu ngambil satu narasi di sebagian saja, dan kamu tolak sebagian yang lain, padahal narasi itu utuh ya. Itu memerkosa dalil bahasanya ya, atau memelintir ya. Sekarang begini, ini tulisan yang pertama ini dari musannif kitabnya ya, kitab Al-Usul fi ilmin nasab wal mufadalah kalau tidak salah. Di situ ditulis wala tatimu ma'rifatun nasabi al-ba'idi li syahsi min kutubil ansabi al-mutadawalati illa bi ma'rifati tarihi abaihi wa maskoti roksihi. Jadi dari sini saja sudah kelihatan sebesar apa sih peran kitab nasab yang lama itu. Ini kitab nasab yang lama ya, nggak mesti sezaman, pokoknya kitab nasab yang lama gitu ya, kitab-kitab nasab yang lampau gitu. Di sini justru yang pertama dijelaskan bahwa tidak mungkin sebuah nasab itu bisa diketahui dengan sempurna hanya dengan membaca kitab-kitab nasab yang lama. Artinya jangan ketika ada nama dalam satu kitab nasab lama lalu dianggap itu benar, sudah sempurna, enggak ya. Ada hal yang lain ya, illa di sini ya, kecuali bimakrifati tarihi abaihi wa maskoti roksihi. Harus diketahui sejarah dari orang-orang itu dan juga lahirnya. Jadi ketika ada nama orang dalam kitab nasab, tidak lalu dianggap ini selesai, enggak. Tapi harus ketahuan siapa orang ini, sejarahnya bagaimana, lahirnya di mana. Kenapa begitu? Listibahi ba'dil ansabi al-qadimati bi ukhra hadisatin. Karena ya, ada dalam kitab-kitab nasab lama itu keserupaan nama dengan nama-nama yang lain yang mungkin baru gitu. Artinya dalam kitab ada nama ini, kemudian belakangan muncul nama lalu dianggap nama itu nama yang sama. Padahal bisa jadi bukan. Maka harus diketahui nama dalam kitab nasab itu, yang kitab lama itu siapa dia, lahirnya di mana. Lalu bandingkan dengan yang nama berikutnya, walaupun sama, apakah ini yang dimaksud adalah nama yang di kitab lama itu? Belum tentu. Perhatikan dulu sejarahnya di mana, maskotir roksinya di mana. Berarti nasab ini Pak nggak cukup dengan kitab, tetapi ada penelaahan historis atau sejarah, begitu ya. Kemudian faktor kedua, kenapa tidak cukup dengan kitab-kitab nasab lama ya? Karena watadahuli al-ansabi, ada juga tumpang tindih nasab. Tadahul itu saling masuk gitu. Jadi nama di kabilah ini terdaftar di kabilah yang lain karena mungkin namanya sama. Bisa babil hijrot karena mungkin ada peristiwa berupa orangnya pindah atau hijrot. Wantisari tijarotir roqiqi ila waqtin qoribin, dan juga ada transaksi jual beli budak ya, menyebar kemana-mana ya. Budak A dijual kemana dan sebagainya. Wa ghairiha minal asbabillati jarratil isyarata ilaiha fi hadal kitabi. Dan juga hal-hal lain di mana mengindikatorkan ada tasyabuh, ada tadakhul ya, di dalam kitab-kitab itu ya. Jadi nggak cukup Pak. Maka lalu penulis kitab ini mengutip tulisan di internet. Syed Qory aja tidak tahu kalau ini ternyata bukan tulisan penulis kitabnya, tapi dia mengutip dari internet. Judulnya apa? Warada fi syabkatil hasibat. Ada di salah satu situs internet atau forum internet ya, Al-Aliyah fi mauqi'i muntadayati asirin, di dalam forum membahas tentang kabilah Asir ya. Bahasa fi nasabi asirin, di mana di situ membahas tentang nasabnya Asir ya, kabilah Asir ya.
Liman waqa'a wasfuhu bi annahu, ini dinisbatkan kepada orang yang mana namanya, saya menerjemahkan begitu ya, soda tahallal kalau tidak salah. Itu juga tidak tahu siapa orang ini gitu Pak ya. Bayyana fi awwalihi, di bagian-bagian awal orang ini menjelaskan ya, tariqata ma'rifati an-nasabi al-qadim, metode mengetahui nasab yang lama. Faqala, maka dia berkata, an-nasabul qadimu yadhillu amran dhanniyan daiman. Yang namanya nasab yang lama itu mesti selalu berupa sesuatu yang sifatnya dhanni ya, selamanya itu ya. La yumkinu al-qat'u, tidak mungkin bisa dipastikan secara qat'i bi sihhati ma warada fihi, bahwasanya apa yang ada di situ adalah sahih ya, min tasalsulil qadim, berupa mata rantai nasab yang lama. Jadi tidak bisa dipastikan itu adalah qat'i ya. Mesti itu sifatnya donni. Illa, perhatikan ya. Hanya saja annana yumkinu, kita mungkin saja annastajliya, untuk mengungkap ya, atau mencari kejelasan ya, tolabu al-jala ya. Tolabu al-jaliyun itu kan jelas, istijla itu mencari kejelasan lah begitu ya. Minat tawaturi, dari kemasyhuran ya, ketawaturan sebuah berita. Artinya berita ini dibicarakan oleh sekelompok orang yang banyak, dibicarakan lagi kepada kelompok orang yang juga banyak, menyebar begitu ya. Kemudian ini yang paling penting, ladal mu'arrikhina ya, bagi ahli-ahli sejarah. Artinya berita itu ya, kebenaran itu sudah populer, sudah mutawatir di antara kalangan para ahli sejarah ya. Kemudian wal ahdas, dan juga kejadian-kejadian, wa asma'i ar-rijali, dan juga nama-nama laki-laki, wal muqarabat al-ma'kulah, dan juga hubungan-hubungan yang masuk akal ya. Artinya anak dan bapak, maksudnya masuk akal itu tidak mungkin anaknya lebih tua dari bapaknya dan sebagainya ya. Bainal asma, di antara nama-nama itu. Wal ahdas, dan juga kejadian-kejadian, ma yumkinuna, sebisa mungkin membuat kita mungkin min ma'rifati al-mustafid, kita bisa menjadi tahu mana yang sudah mustafid ya. Mustafid itu sudah tersebar ya, di atasnya suhroh. Jadi suhroh istifadoh, suhroh itu populer, istifadoh itu menyeluruh gitu ya. Kemudian wal muta'araf, dan juga sudah dikenal alaihi, kepada nasab itu atau kepada peristiwa itu, min nasabi qabilatin, dari atau berupa nasabnya sebuah qabilah, ya, qabilah apa saja ya. Fil uhudi al qadimah, di waktu yang lampau. Wal i'timadi alaihi, dan juga menjadi asas untuk berpegang kepada suhroh, kepada istifadah itu, fi tahqiqin nasab, di dalam mentahqiq atau di dalam memverifikasi sebuah nasab. Kemudian wa min thamma istijla'ul mazidi minal ma'rifati an tarihi wa ahdasihi wa rijalihi. Di samping itu juga ini bisa digunakan untuk istijla atau apa bahasanya ya, untuk mengungkap secara lebih sempurna ya. Mencari informasi-informasi tambahan dari untuk mengetahui nasab-nasab itu atau sejarah-sejarah itu, atau mungkin historis dari orang-orang yang ada di dalam nasab itu. Nah, baru Said Qori cuma membaca di bagian ini. Wa indama nuhaqqiqu an-nasaba, dan ketika kita ingin mentahqiq sebuah nasab, perhatikan. Ini setelah bicara tentang kitab nasab tidak cukup ya, tapi butuh faktor yang lain, baru muncul. Lalu bagaimana kalau misalnya kita pakai kitab nasab? Artinya bukan secara keseluruhan, tapi bagaimana keadaannya kalau kita memakai kitab nasab. Kalau di dalam bab lain itu disebut hujjiyatu kutubil ansab, kehujahan kitab nasab. Ada mu'amalatuna bil masadir an-nasabiyah, sikap kita kepada sumber-sumber nasab. Jadi semuanya ada bahasanya Pak. Di sini dijelaskan wa indama nuhaqqiqu an-nasaba, ketika kita ingin mentahqiq sebuah nasab, fa innal masadirah, maka sesungguhnya sumber-sumber nasab itu ya, allati yumkinu, di mana mungkin bagi kami an-nastaqya minhan nasab, untuk merilis ya dari kitab-kitab nasab itu ya, satu nasab ya, yajibu, maka wajib, antakuna, agar ada kitab itu. Jadi khobarnya fa'ilnya yajibu itu jumlahnya antakuna ini ya, jumlah bukan jumlah ya, kaunuhu ya, karena an masdariyahnya kan begitu ya. Yajibu antakuna, maka haruslah ya kitab itu ada min kutubil ansabi al-qadimah, kitab nasab yang lama. Iya Pak, namanya mau memverifikasi nasab mesti dari kitab nasab yang lama ya. Allati kutibat, di mana kitab itu sudah ditulis fima qoblal asril hadis, sebelum masa kita. Artinya kamu mau bicara nasab, tidak bisa kamu hanya berpatokan kepada kitab nasab yang ditulis oleh orang sekarang.
Berarti ini partisinya antara kitab yang ditulis sekarang dengan kitab yang ditulis sebelumnya. Maka kalau kamu mau mentahkik jalur nasab jalur kitab, mestinya pakai kitab yang lama. Bukan mesti sezaman, Pak. Pokoknya kitab yang lama, bukan kitab yang sekarang. Artinya semakin mendekati itu semakin benar, gitu ya. Alasannya apa? Hai sukanan nasu aqraba ila ma'rifati usulihim au ma'rifati al-mutawatiri an-nasabihim ladaihim waladal akhirin. Karena orang-orang yang menulis kitab nasab pada waktu itu lebih dekat masanya dengan nasab-nasab mereka, dengan nasab-nasab yang dibicarakan, dan juga dengan nasab-nasab yang sudah masyhur di masanya. Baik nasab-nasab itu berkaitan dengan yang menulis, atau nasab-nasab itu bagi orang-orang lain, atau maksudnya nasab-nasab itu populer oleh yang punya nasab, oleh orang-orang kabilahnya, atau juga di kabilah yang lain. Kemudian perhatikan ini yang paling penting. Walladzi, ini kelanjutan dari antakuna min kutubil ansab. Jadi sumber untuk memverifikasi nasab itu adalah kitab nasab. Walladzi, dan juga sesuatu. Bana alaihil mu'arrikhuna al-hadisa an ansabir rijali wal qabain. Sesuatu yang telah direkonstruksi atau dibangun oleh ahli sejarah, ya, berupa kejadian-kejadian, ya, tentang nasab-nasab atau kabilah. Sekiranya al-ihtimamu bin nasabi, perhatian kepada nasab itu, kana min ahamil ulumi, adalah termasuk dari paling pentingnya ilmu, ya. Allati, dimana yahtamu, sangat memperhatikan biha, dengan nasab itu atau dengan ilmu itu, al-arabu, orang-orang Arab, fi tilkal marhalati, di masa itu. Jadi di masanya ketika orang-orang Arab itu masih sangat fokus dengan nasab ini, ya. Jadi kitab itu kalau mau dipakai, maka harus pakai kitab yang lama. Kan begitu, Pak. Ya. Ini kalau mau meneliti. Begitu ya. Nah, kemudian ini yang juga menganulir bahwasanya hanya ada satu cara, yaitu harus ada kitab sezaman. Ya. Karena di sini dijelaskan ada kemungkinan lain. Wa indama yata'adzaru alaina al-husulu ala masdarin fi kutubin nasabi an hadhil qabilati. Misalnya kita ta'addur itu tidak bisa mencapai, Pak. Misalnya kita kesulitan atau bahkan gagal untuk menjangkau atau untuk mendapatkan naskah-naskah lama yang berkaitan dengan sebuah nasab. Autilkah, ya, nasab ini atau nasab itu, ya. Artinya qabilah ini atau qabilah itu, atau artinya nasab manapun, fa innal masdara al-akhara, maka sesungguhnya sumber lain. Ini sudah jelas menunjukkan bahwa enggak mesti kitab, Pak. Ada sumber lain. Al-makbulah, yang bisa diterima, huwa, itu asyiru al-arabi al-qadimu, adalah misalnya syair Arab yang lama. Wal isyarat at-tarikhiyah, dan juga situs-situs sejarah atau petunjuk-petunjuk sejarah. Ila rijalil qabilati, yang menunjukkan kepada eksistensi laki-laki dalam kabilah tersebut. Kemudian warubbama kanal masdarul akhiru awsaqah fi ba'dil halat, dan terkadang justru sumber-sumber yang belakangan itu lebih kuat. Ya, lebih kuat dari mana? Dari sumber yang sebelumnya dalam keadaan-keadaan tertentu. Artinya jangan digas semuanya yang belakangan, tidak boleh bertentangan dengan yang sebelumnya. Ya, karena ada aja yang ditelaah secara historis malah yang belakangan lebih kuat. Karena mau siapapun, Pak, yang nulis itu ya manusia. Mau lebih tua yang nulis juga manusia, bisa saja salah, kan begitu ya. Kemudian pendekatan yang lain juga awit taklil al-mantiki, ya, rasional ya, reasoning yang rasional, ya, alasan-alasan yang logis, ya. Kemudian al-mabni al-mabni, yang dibangun, ya, alal muqtayat at-tarikhiyah al-mutahah, berbasis situs-situs sejarah yang tersedia. Muqtayat itu situs, ya, atau sisa-sisa sejarah yang bisa dijangkau, al-mutahah. Wadhalika bil bahsi fi butunil qabaili al-musyabahati, atau al-musyabihati. Dan itu di dalam rangka mengkaji ketika ada nasab-nasab yang serupa dengan nasab-nasab yang lain. Jadi sampai di sini saja, ya, sudah jelas bahwasanya ini sama sekali tidak bicara membahas nasab harus hanya dengan satu cara yang sezaman. Di sini bahasanya akrob, lebih dekat. Lebih dekat itu nggak mesti sezaman, Pak. Ya. Tetapi yang lebih menjangkau informasinya, begitu ya. Ya, walaupun diartikan sezaman boleh-boleh lah, tetapi kan bukan syarat satu-satunya. Bahkan tidak cukup kalau hanya dengan itu. Udah tahu narasi kitabnya begini, ini kok dipaksa menjadi dalil bahwasanya harus ada kitab yang sezaman, kalau enggak maka batal nasabnya. Padahal di sini jelas, ya, kalau tidak bisa misalnya ya ada cara lain. Bahkan, ya,
ada bagian dari redaksi ini yang masih satu kesatuan dari makalah yang ada di internet ini adalah sebagai berikut. Waqala fi athna'il bahsi, dan dalam forum itu dikatakan atau berkatalah yang membuat forum itu di tengah-tengah pembahasan, wala yumkinu, ini perkataannya, dan tidak mungkin an najida, kami bisa menemukan qabilatan, satu kabilah saja ya, jami'u butuniha ya, di mana semua nama-nama butunnya itu ya, al-haliyah madkuratun adalah disebutkan fit tarikh al-qadim, di dalam sejarah-sejarah atau sumber-sumber yang lama, au kutubil ansabi, atau di dalam kitab-kitab nasab al-qadimah yang lama, mutlakon, secara mutlak, bahkan walahat tanisfiha, separuhnya saja itu tidak ada ya. Artinya tidak mungkin Pak ada satu kabilah yang nama-namanya itu semuanya terdaftar. Nah kalau begini pemahamannya, berarti semua kabilah itu mesti nama-namanya itu ada yang tidak terdaftar. Itu aja Syed Qori susah memahaminya. Kalau pernyataannya adalah kabilah manapun itu, di sini ada redaksinya itu mutlakon bahkan ya. Kabilah manapun itu tidak ada yang kami temukan satu saja dari kabilah itu di mana nama-nama sampai ke atas itu semuanya terdaftar. Berarti apa? Oh, berarti kabilah manapun itu tidak mungkin semua namanya terdaftar. Kalau tidak mungkin semua namanya terdaftar, berarti mesti saja ada nama-nama yang tidak terdaftar. Maka ada dalam kitab lain, nanti saya bahas secara rinci ya. Kalau surah wal istifadah itu la yustarotu fihi ittisalu amudin nasab. Ya. Tidak perlu ittisal Pak kalau sudah surah. Kalau kamu nggak percaya dengan ini, iya kalau diterka dengan halusinasinya, dengan terawangnya ya silakan. Tapi ini kan teori ilmu nasab. Begitu ya. Allahumma jina